Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di kawasan Menteng, Jakarta. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi antara Puan Maharani dan Kaesang Pangarep. Pertemuan hari ini, PDIP merupakan partai pertama yang dikunjungi Kaesang setelah resmi menjadi Ketum PSI pada 25 September 2023. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan pernyataan resmi terkait perkara yang membelit Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. SYL merupakan salah satu pengurus Nasdem dengan posisi Ketua DPP. Seorang perempuan tewas setelah pulang dari diskotik pada hari Rabu dini hari di Surabaya, Jawa Timur. Korban diduga dianiaya oleh kekasihnya sendiri. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi Apa Kabar Indonesia Malam, menemani istirahat malam hari Anda bersama saya Caca Anissa. Dan juga saya Gita Malika. Kami punya sejumlah informasi penting pemirsa. Salah satunya hari ini merupakan hari ulang tahun dari TNI yang ke-78. Jadi hari ini Kita lihat pemirsa, di mana inilah dia momen pertemuan menjadi ajang silaturahmi antara Puan Maharani dan Kaesang Pangarep. pertemuan ini berlangsung tertutup pemirsa usai bertemu dengan Ketua DPP PDIP, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, kemudian juga menyampaikan isi pertemuan. Kaesang menyampaikan permohonan maafnya kepada Puan dan PDIP karena sikap anggota PSI yang dulu sempat mencela atau merendahkan PDIP. Menurut Kaesang, pertemuan yang berlangsung pada hari ini berjalan dalam suasana santai. Kemudian juga dalam pertemuan itu, Puan dan Kaesang ini bersepakat bahwa pemilu 2024 harus dijalani dalam suasana damai. Puan dan Kaesang juga ingin pemilu 2024 berjalan dengan kondusif. Ya pemirsa, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo (SYL) diam-diam mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis siang sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Ya pemirsa, Syahrul Yassin Limpo tiba dan langsung masuk ke gedung promoter melalui pintu samping. Ya, tidak ada keterangan apapun yang diberikan SYL kepada awak media. Namun sebelumnya beredar surat bahwa ada panggilan dari penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terhadap Heri selaku sopir dari Syahrul Yassin Limpo. Udah masuk? Udah masuk. Oh, udah masuk. Udah masuk.
Ya, sebelumnya pemirsa, kita juga tadi sudah menyimak bersama bahwa Syahrul Yassin Limpo ini sudah tiba di kantor Nasdem atau kantor DPP Partai Nasdem, dan nanti juga sudah memberikan keterangan pers. Berikut kita saksikan selengkapnya. Dalam proses dan melakukan kunjungan kerja resmi atas nama negara, atas nama kepentingan negara. Dan 1 hari setelah datang, saya langsung diperhadapkan dengan masalah. Dan salah satu yang saya selesaikan hari ini adalah mendatangi atau diminta oleh Kapolda Jaya untuk menyampaikan keterangan-keterangan dan tentu berbagai hal yang berkait dengan Dumas 12 Agustus 1923. 2023. Jadi Dumas 12 Agustus 2023 yang terkait dengan hal-hal yang dilaporkan oleh masyarakat berkait dengan adanya hal-hal seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan dan secara terbuka saya sampaikan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana anak pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, mengaku menerima banyak sekali tawaran di Pilpres 2024. Ya, Gibran kini menjelma menjadi tokoh politik berpengaruh yang diperebutkan semua poros politik, termasuk juga Prabowo Subianto. Sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi magnet yang memikat calon presiden untuk dilamar sebagai pendamping. Gibran mengaku banyak tawaran masuk baik di internal PDI Perjuangan ataupun pihak pesaing. Tawaran itu banyak, tawaran dari capres yang lain juga banyak, dari kompetitor banyak. Kemarin juga waktu di sela-sela Rakernas, Pak Ketua TPN, Pak Arsyad juga memanggil saya untuk ikut bergabung di dalam TPN. Ya itu, intinya saya kan ikut keputusan dari Ibu Ketua Umum. Saya ditugaskan apa, ditugaskan di mana, saya ngikut beliau. Di tahun politik, keluarga inti Jokowi memang laris manis dirayu sana-sini, baik dari teman ataupun lawan bertanding. Tak berbeda jauh dengan adiknya yang bermanuver dan membuat heboh jagat politik, langkah Gibran pun tak pernah luput dari pergunjingan. Apalagi nama Gibran kini berada dalam daftar atas calon wakil presiden, baik berpasangan dengan Prabowo ataupun Ganjar Pranowo. Saya kira sebetulnya Gibran ini menarik bagi Pak Prabowo maupun bagi Mas Ganjar sebetulnya. Kalau bagi Pak Prabowo tentu tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Budi Jiwandono bahwa suara anak muda itu sekarang besar sekali, lebih dari 50%. Dan yang kedua memang Pak Prabowo ini kan tokoh yang senior begitu. Jadi ketika berusaha untuk meraih dukungan dari anak muda, tentunya salah satu caranya adalah dengan menggandeng wakil yang juga orang muda. Itu yang pertama. Yang kedua, Gibran ini dia kan bukan cuma berdiri sendiri, tetapi dia juga representasi dari Pak Jokowi begitu. Dan Pak Jokowi itu adalah palang suara paling besar sekarang, 80%. Jadi kalau mau menarik 80% itu, kalau Gibran bersama Pak Prabowo itu sama dengan dalam tanda kutip menggandeng Jokowi muda gitu. Nah, nomor 3 lebih signifikan lagi adalah bahwa Gibran ini asalnya Jawa Tengah, Pak Jokowi Jawa Tengah. Mas Ganjar itu Jawa Tengah. Jadi walaupun ada PDI Perjuangan, tapi saya kira paling tidak separuh dari pemilih Jawa Tengah itu bisa lari nanti kepada Prabowo dan Gibran kalau Gibran maju di Jawa Tengah. Dan itu artinya basis suaranya Ganjar itu bisa kepotong separuh. Dan kalau kepotong separuh, sementara itu porsinya besar sekali, tentu suatu kerugian yang besar bagi Mas Ganjar. Nah, sebetulnya Mas Ganjar ini kan juga bisa menggandeng Gibran sebagai wakil begitu. Bahkan ibaratnya kalau menggandeng Gibran maka kemudian ya 80% suara pendukung Jokowi di Indonesia, bahkan pendukung Jokowi di Jawa Tengah itu kan akan bulat kepada pasangan ini. Tetapi kalau saya lihat kan PDI Perjuangan dan Bu Mega kan selama ini punya pakem bahwa kepemimpinan nasional itu harus
diwakili oleh kelompok nasionalis dan kelompok religius begitu. Meski terbilang belia di pentas politik, toh pengaruh Gibran memang tidak bisa dianggap remeh. Menjabat wali kota Solo, Gibran menjelma layaknya tokoh berpengaruh. Jajaran menteri, pejabat, politisi, hingga selebriti ramai-ramai mampir ke Solo bersilaturahmi ke Gibran. Dan di antara deretan menteri dan pemilik partai itu, Prabowo Subianto terbilang paling sering bertamu dan bertemu dengan Gibran. Prabowo Gibran intens saling mengunjungi. Gibran senang bisa menunggang kuda bersama Prabowo. Pun Prabowo tak sungkan memuji Gibran selangit sebagai tokoh muda potensial. Di Pilpres 2024 ini, kubu Prabowo pun terang-terangan meminang Gibran sebagai wakil calon presiden. Mas Gibran adalah salah satu bakal calon wakil presiden. Kan ada beberapa lainnya ya. Saya kira bukan lagi, ada namanya Pak Erick Thohir, itu Mbak Khofifah, Ibu Gubernur, dan mungkin ada lain-lain. Tapi saya kira tentu juga ada Pak Erlangga ya dari partai-partai pengusung. So saya kira itu. Nah, yang tadi Bapak bertanya mengenai apakah dia ideal ya, dia cawapres ideal. Saya kira ini semua tergantung pada keputusan MK yang kita semua nantikan. Tapi saya kira ideal ya, saya kira semua ideal. Tapi Mas Gibran dia bawa apa? Tiket. Satu, dia adalah politisi atau politikus muda. Pak Prabowo kan politisi atau politikus senior, umur 72 tahun, penuh dengan pengalaman, ya, pengalaman yang manis, pengalaman yang pahit. Saya kira itu ideal. Mas Gibran kan pernah juga menyampaikan kepada kami dalam berbagai dialog-dialog di internal terkait dengan hal tersebut, ya. Sehingga kami percaya tentang bahwa berparti itu memang untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih besar. Tapi seiring mesranya hubungan Megawati Jokowi, Gibran kini kian matang menyikapi. Ayah Jan Entes ini mengaku telah berkonsultasi dengan Puan Maharani dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Saya ikut perintah Bu Ketua Umum, ya. Tawarannya oke, sing jaluk masuk oke. Sekali lagi saya ikut perintah dari Bu Ketua Umum. Kalau Bu Ketua Umum belum memberikan perintah, saya belum gerak. Kini Gibran ingin menunjukkan bila dirinya adalah bagian tak terpisahkan dari Banteng. Menjadi kader PDI Perjuangan, Gibran menegaskan akan selalu ikut keputusan Ketua Umum Megawati. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, Khofifah Indar Parawansa, Mahfud MD, dan Erick Thohir dinilai menjadi calon wakil presiden yang terkuat untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo. Ya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pun dikabarkan sudah bertemu dengan Khofifah dan juga Mahfud MD. Lantas siapa yang akan mendampingi Ganjar atau Prabowo? Khofifah Indar Parawansa, Mahfud MD, dan Erick Thohir disebut-sebut menjadi kandidat paling moncer berstatus calon pendamping bila berpasangan dengan Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo. Ketiga nama ini dinilai mampu mendongkrak suara di Jawa Timur, seiring latar belakangnya yang selama ini dikenal dekat dengan kaum Nahdliyin. Khofifah itu kan gubernur Jawa Timur, tokoh Jawa Timur, dan tentu tokoh nasional ya, tokoh NU juga, lalu tokoh perempuan. Nah, kalau Pak Prabowo berhasil berjodoh dengan Khofifah, maka saya melihat bahwa kans potensi pasangan tersebut menang itu sangat tinggi. Nah, di situ sebenarnya kenapa Khofifah menjadi rebutan yang bisa dipasangkan dengan Ganjar, dan dulu juga pernah diperebutkan juga oleh Anies Baswedan. Khofifah Indar Parawansa memang dinilai sebagai paket komplit menjadi calon wakil presiden. Khofifah saat ini penguasa Jawa Timur.
Selain itu, Hovifah dikenal memiliki suara mengakar, menyusul posisi strategisnya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Bila digandeng menjadi cawapres, hadirnya Hovifah juga menjadi faktor lain, mewakili suara perempuan yang terkenal militan. Spesifiknya arahnya ke sana gitu silaturahmi. Iki lho gedung negara Gerahadi, masa ngomong politik sama itu. Kemarin PDIP nama Ibu mencuat, bagaimana Bu tanggapannya Bu? Cerita niki lho pasar murah. Ayo. Apa rencana buatan di Jawa Timur gimana Bu? Ayo rek wis mari rek. Nama cawapres terus disebut di kancah nasional, bagaimana Bu? Kita lihat beberapa hasil survei seperti Khofifah, Yeni Wahid dan sebagainya, ini bisa menjadi salah satu opsi, bisa ke Ganjar ataupun bisa ke Prabowo, dan ini memiliki basis yang kuat, basis yang luar biasa, karena seperti yang kita ketahui the power of emak-emak ini sangat signifikan, sangat punya potensi dalam artian mendorong suatu isu, mendorong suatu tema yang memang diinginkan oleh emak-emak. Sementara Mahfud MD memiliki segudang pengalaman dengan rekam jejak menawan. Mahfud MD dinilai sosok mumpuni, jam terbang tinggi di pemerintahan, dan tentunya memiliki basis pemilih kaum bersarung di Jawa Timur. Terkait pertemuan dengan Bu Mega, Pak, apalagi katanya apa menjadi kandidat cawapres gitu, Pak? Enggak, kita tidak pernah bicara cawapres lah, bukan area saya untuk bicara capres cawapres, bukan area saya. Jadi kita tidak pernah bicara yang begitu. Ya, itu serahkan kepada proses, kepada para pemimpin kita, pimpinan parpol yang mengambil keputusan. Saya tidak pernah bicara itu. Seperti saudara tahu, baik di forum-forum maupun persembunyian dalam. Pak, jadi dalam pertemuan dengan Bu Mega juga nggak pernah mengusung soal cawapres dan sebagainya? Enggak. Membahas tentang apa Pak pertemuan terakhir dengan Bu Mega, Pak? Soal ideologi konstitusi. Terakhir, Erick Thohir. Namanya selalu berada di deretan top calon wakil presiden versi lembaga survei. Erick juga dinilai memiliki tingkat keterpilihan tertinggi di Jawa Timur. Ternyata dari 19 nama cawapres yang kita uji, jadi ada 19 nama, semua nama-nama yang muncul di media, mainstream atau medsos kita uji, yang paling tinggi elektabilitasnya adalah Erick Thohir, 17,2%, disusul Hovifah Indar Parawangsa, 15,1%. Memang selisih kedua nama ini dalam margin of error juga. Jadi kita tidak tahu persis sebenarnya siapa yang menempati peringkat pertama, karena perbedaan kedua bakal calon wakil presiden ini dalam rentang kesalahan. Tetapi secara absolut Erick peringkat pertama, kemudian disusul peringkat ketiga adalah Mahfud MD. Nama-nama lain di luar 10%. Tentu di luar 3 nama ini, masih ada sosok lain yang bisa muncul di detik akhir pendaftaran. Namun nama itu diyakini menjadi penentu pendongkrak suara Prabowo ataupun Ganjar Pranowo. Tim TV One mengabarkan. Sesaat lagi pemirsa, apa kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Caca Anissa membahas dialog dengan sejumlah narasumber. Betul sekali, saat lagi saya akan ajak Anda untuk melihat apa hasil keputusan PSI usai Kaesang bertemu dengan Puan. Usai jeda berikut. Hari ini Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaesang Pangarep, bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi antara Puan Maharani dan Kaesang Pangarep. Ya, alhamdulillah baru saja selesai ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol santai sama Mas Kaesang atau Dek Ketum PSI yang baru saja menjadi Ketua Umum PSI. Jadi bahwa kami berdua bersepakat dalam mencermati pemilihan umum yang akan datang ini di tahun politik, bahwa kita akan sama-sama menjaga situasi kondusif, situasi damai, jangan sampai kemudian terjadi friksi atau
ketidaknyamanan dalam menyambut pesta demokrasi ke depan, sehingga pemilu itu harus fun, pemilu itu harus damai, pemilu itu harus gembira. Namanya pesta ya harusnya seru dan gembira. Kaisang pun menyampaikan permohonan maafnya kepada Puan dan PDIP karena sikap anggota PSI yang dulu sempat mencela atau merendahkan PDIP. Biasalah kan kayak tadi ada beberapa obrolan yang serius, tapi balik lagi karena kami keluarga udah lebih ke santai-santai, dan saya juga tadi sempat meminta maaf untuk teman-teman PSI yang dulunya bisa dibilang mencela ataupun merendahkan PDIP. Saya dari PSI meminta maaf kepada Mbak Puan secara langsung dan teman-teman PDIP yang lainnya. Balik lagi, ini pesta demokrasi harus dijalankan secara bergembira, santun dan santuy. Makanya balik lagi untuk teman-teman semua, media ini juga jangan malah memecah belah. Sampai saat ini PSI belum menentukan sikap Dari pertemuan yang digelar hari ini, saya harapkan di malam hari ini kita dapat jawaban. Kira-kira hasil pertemuan tersebut akan menghasilkan apa? Apakah secara resmi nantinya PSI akan mendeklarasikan dukungan secara resmi pemirsa kepada Ganjar Pranowo? Karena sebelumnya ini sudah sempat datang ke acara para relawan, para pendukung dari Prabowo Subianto pemirsa. Di Studio TV One sudah ada narasumber saya, mulai dari politisi senior PDIP, Bang Pandana Baban. Selamat malam Bang, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Dan juga Mas Habib Rohman di sini mewakili Partai Gerindra, dan juga Kang Ujang Komarudin, pengamat politik kita. Mewakili PSI, saya sudah tersambung dengan Mbak Isyana, yang saat ini saya akan sapa beliau. Selamat malam Mbak Isyana. Malam Mbak Caca. Ya, Mbak Isyana, langsung saja dari pertemuan hari ini, apakah sudah ada keputusan jadi PSI resmikah kemudian memberikan dukungan kepada Ganjar, ataukah masih dua kaki datang juga ke acara pendukung dari Prabowo Subianto? Seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Caca. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Puan dan Mas Kaisang, pertemuan ini adalah pertemuan pertama antara PDI Perjuangan dengan PSI yang dilakukan dengan suasana yang sangat cair, kemudian juga dilakukan di tempat yang juga bisa ngobrol-ngobrol sambil ngopi, ngeteh, dan makan pisang goreng bersama. Dan tentunya kita masih akan melihat lagi ke depannya seperti apa perkembangan-perkembangan situasi yang terjadi. Karena kalau kita lihat sebagai pertemuan pertama ini, tadi Mbak Puan juga menyatakan bahwa ini adalah pertemuan untuk mencairkan suasana terlebih dahulu, dan nantinya seperti apa ke depannya kita tunggu saja. Karena ada perkembangan-perkembangan ke depan, tentu saja kita harus pantau lebih lanjut, dan kita tunggu seperti apa kondisi komunikasi selanjutnya. Kita juga berharap nantinya masih akan ada komunikasi-komunikasi lanjutan. Kita berharap Ketua Umum juga bisa bertemu, dan Ibu Megawati nanti sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan juga berkenan bertemu. Dan yang pasti bagaimana menyambung komunikasi dan silaturahmi, dan tadi juga
sudah dikatakan juga komunikasi antara kakak dan adik sudah terbuka dan mudah-mudahan kedepannya akan berlanjut dengan komunikasi yang lebih baik lagi. Oke, Bang Panda langsung saja ditanggapi. Sebelumnya ketika PSI menarik dukungan kepada Ganjar di Agustus, PDIP tidak masalah. Ketika Kaesang menjadi ketua umum, mau ditarik memberikan dukungan kepada Ganjar. Jadi hanya karena Kaesang ketua umumnya, anaknya Pak Jokowi, bagaimana Bang Panda? Jadi buat PDI Perjuangan sebenarnya ini sangat sederhana. Dengan kita ada harapan, permintaan anaknya Jokowi ini maju atau mengambil peran ketua PSI dan sebagainya, itu betul-betul oleh Jokowi itu tidak dilakoni. Dalam arti kata jangan dia ikut campur mengatur-atur. Kalau itu yang terjadi dan kemudian juga dari Kaesang mengait-kaitkan bapaknya, itu kemudian menjadi tidak sehat. Gitu loh. Jadi biarlah mereka berdiri independen, jangan dipakai kredit-kredit karena anak presiden, atau kemudian menunggu petunjuk bapak, apakah ke Prabowo atau ke Ganjar, itu konyol. Gitu loh. Artinya kita juga harus mengingatkan juga kepada presiden, moga-moga Jokowi tidak melakukan campur tangan. Gitu loh. Tidak menggunakan pengaruhnya, peranannya sebagai bapak dan sebagainya. Biarlah Kaesang itu bebas merdeka untuk memilih siapa aja dari partainya itu, dan buat kami sendiri juga tidak masalah. Tidak artinya kemudian ada upaya-upaya supaya menarik, supaya bersimpati ke kita, enggak gitu loh. Jadi itu yang perlu kita ingatkan. Kedepannya nanti jauh lebih baik, jauh lebih sehat. Mereka itu berkembang, baik Kaesang maupun Gibran, mereka berkembang karena jati dirinya. Bukan karena bayang-bayangnya Presiden Jokowi. Atau bukan karena kode-kode atau keterlibatan Jokowi gitu loh. Betul Bang Panda, berarti dari internal PDIP atau Bang Panda sebagai politisi senior, tidak terlalu harus juga Kaesang bersama dengan PSI memberikan dukungan kepada Ganjar seperti itu? Ya enggak juga. Oke, menarik. Enggak juga. Baik. Gitu. Oke, nanti akan saya tanyakan kepada Mbak Isyana. Mbak Isyana, kalau lo memang tidak diinginkan seperti itu, jadi sebenarnya siapa sih yang mau memberikan dukungan kepada Ganjar? Memang PDIP ingin menarik atau jangan-jangan PSI yang terlalu pengen ini? Padahal kemarin-kemarin datang di acara Pak Prabowo. Nanti Mas Habib juga menanggapi. Usai jeda berikut. Menarik tadi dari Bang Panda Nababan, PSI tidak harus memberikan dukungan kepada Ganjar meski Kaesang sebagai ketua umum. Kalau dari Mas Habib sendiri atau mungkin Gerindra, para pendukung Pak Prabowo, menginginkan PSI tidak sih masuk dalam barisan pendukung? Ya tentu ya. Tentu ya. Sangat berharap ya bro and sis ya PSI ini bisa bergabung dengan Pak Prabowo. Ada dua hal ya. Pertama dari secara objektif dulu, dari situasi politik saat ini. Kalau PSI itu mendukung Pak Ganjar atau bergabung dengan PDIP, itu sama saja kita memberi gula ke teh manis, Mbak. Karena PDI itu partai yang sudah besar, punya capres cukup kuat, ya kan, didukung Ibu Mega dan lain sebagainya. Saya pikir sudah cukup lengkap lah. Nah, yang kurang-kurang lengkap ini kan Pak Prabowo, mau maju sendiri susah, ya maksudnya kan. PDIP nggak terlalu butuh-butuh banget gitu dukungan PSI. Artinya secara objektif ya, PSI itu pasti lebih berharga ketika bergabung dengan Pak Prabowo. Kenapa? Kalau lebih berharga, insya Allah akan lebih dihargai. Nah, gitu ya. Yang kedua, politik Pak Prabowo, politik kami Gerindra adalah politik merangkul. Ya, kami punya
empati dan simpati terhadap anak-anak muda ini terutama. Pak Prabowo itu senang sekali kalau ada anak muda cerdas, pintar, punya idealisme, mau terjun ke politik. Itu aja, nggak gabung ke Pak Prabowo. Kalau ada orang anak-anak muda yang membentuk organisasi politik, membentuk partai berpolitik, Pak Prabowo udah senang. Apalagi mendukung Pak Prabowo. Nah itu dia, politik merangkul terutama generasi muda ini yang memang menjadi salah satu praktek politik yang dilakukan Pak Prabowo. Kenapa? Karena anak-anak muda ini kan pandangannya pasti jauh ke depan. Sedangkan kita memang berjuang di politik ini untuk apa? Ya bukan untuk diri kita sendiri kok. Perjuangan politik itu adalah perjuangan puluhan tahun ke depan. Kita ingin Indonesia seperti apa. Nah semoga ya insya Allah anak-anak muda inilah yang bakal terus dan bisa terus melanjutkan cita-cita yang sedang kita perjuangkan saat ini. Nah itu dia. Jadi kalau dia Mbak Caca tanyakan mau atau nggak, mau pakai banget. Gitu kan. Kita warm welcome terhadap bro and sis PSI. Ini kan jelas, saya tidak bilang mengatakan secara letterlah bahwa PDIP tidak menginginkan PSI, tapi yang nggak harus juga. Sementara ada partai Gerindra atau barisan pendukung Pak Prabowo mau pakai banget. Lantas apa lagi pertimbangan PSI, Mbak Isyana? Ya Mbak Caca, sampai saat ini tentu saja kami memperhatikan situasi-situasi yang terjadi, tapi memang kita masih menunggu saat yang tepat untuk nantinya menyampaikan dukungan PSI terkait dengan Capres dan Cawapres. Karena sampai saat ini juga kita ketahui bersama bahwa belum ada cawapres yang ditentukan, sehingga kami tetap mengambil sikap ojo ke susu dan tentu saja terus melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan berbagai partai, baik yang mendukung Pak Ganjar maupun yang mendukung Pak Prabowo. Kurang lebih seperti itu tuh Mbak Caca sampai saat ini posisi PSI. Iya, yang nanti memberikan keputusan itu siapa? Kaisang atau ayahnya Kaisang, Pak Jokowi? Dari PSI tentu saja masih akan dibicarakan secara bersama-sama Mbak Caca. Mohon doanya agar nanti kami bisa mengambil keputusan yang paling tepat, dan tentu saja yang paling penting siapapun apapun keputusan yang akan kami ambil nantinya, yang paling penting kami akan tetap menjalankan politik yang gembira, santun dan santuy, dan mudah-mudahan pemilu di 2024 dapat berlangsung dengan aman dan damai, dan nantinya ke depannya tetap dapat kembali bergotong royong lagi semua pihak seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Kaito. Baik, Kang Ujang, kalau pakai hitungan matematika sudah jelas, yang lebih menginginkan ya dari kubu Pak Prabowo, tapi kenapa masih bimbang PSI? Apa sih faktor X di sini? Ya ada faktor lain ya. Pertama saya melihat kemarin ada bocoran di belakang layar gitu. Antara Pak Jokowi dengan Bu Mega katanya akan rekonsiliasi. Kan hubungannya nggak jelas. Saya dengar ada. Maksudnya hubungan apa? Hubungan naik turun ini Bang. Hubungan politiknya. Nah, ya, itu dilihat oleh publik, oleh kita semua, dan analisa kita ke sana Bang. Nah itu langsung saya dengar dari anaknya Bang. Nah oleh karena itu dengar dulu. Dalam konteks itu ini hubungannya dengan PSI. Artinya begini, kalau ini ada rekonsiliasi, kita tidak tahu apakah memang nanti mendukung Pak Jokowi itu ke Pak Ganjar atau tidak. Nah, kan ada kepentingan yang lain, Bang Panda. Apa? Kepentingan Pak Jokowi untuk menjadikan Gibran sebagai cawapres. Ini kan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini penting. Posisi PSI kenapa sekarang masih main di tengah? Karena menunggu itu. Karena bagaimanapun saya melihat kemarin Pak SBY bertemu nih. Saya melihatnya ya. Bukan hanya sekedar bertemu ini, saya meyakini menawarkan juga ke Pak SBY kalau saya menganalisanya lebih dalam nih. Menganalisa misalkan karena Pak SBY sudah mendukung Pak Prabowo, Demokrat sudah ada di Pak Prabowo. Nah kepentingan Pak Jokowi menginginkan katakanlah tanda petik Gibran untuk didorong sebagai cawapres. Maka Pak SBY menjadi penting di situ. Nah kepentingan itu makanya muncullah istilah kalau nanti ada reshuffle Demokrat masuk atau AHY masuk, karena bisa jadi Pak Jokowi mengatakan bahwa bagaimana Pak SBY dengan sosok cawapres. Kalau saya melihatnya ya, sosok cawapres di Prabowo siapa? Nah saya meyakini itu diungkaplah secara halus nama Gibran kalau saya mengatakan. Makanya muncullah istilah bahwa ada reshuffle nanti AHY masuk. Dan itu kencang. Nah maksud saya, Bang Panda, tadi dulu. Maksud saya kalau itu terjadi, ya maka PSI bisa saja kalau Pak Prabowo berpasangan dengan Gibran, kan masih andai-andai memang. Tapi ini bisa terjadi kalau MK-nya memutuskan. Maka dalam konteks itu PSI ya bisa ke Pak Prabowo. Peluangnya di situ. Kalau saya melihatnya begitu. Analisamu ini sudah. Baik. Bang Panda, tanggapi? Boleh ditanggapi? Enggak, analisamu ini udah ngelantur. Gimana? Sudah tersesat gitu loh. Gimana?
sangat tidak sehat kita melibatkan Jokowi. Betul. Nanti pendapat Jokowi lah yang memutuskan Gibran mau jadi itu jahat itu. Terus terang aja, kasihan, hormatilah Jokowi itu, hormatilah keapaan keluarga itu. Nanti Kaisang akan tanya bapaknya. Kaisang akan mengatakan apakah ke Prabowo atau berhentilah yang begitu-begituan. Ya, Bang. Dengar dulu, ya. Aku kasih tahu terutama pengamat-pengamat, berhentilah mendramatisir satu hal yang sama sekali tidak sehat dan tidak betul terjadi. Seakan-akan Jokowi ini berambisi begitu memainkan dua anaknya berpolitik, mendorong supaya ini, menentukan ini, sehingga hubungannya dengan Mega jadi akhirnya mengkosong semua itu. Gitu loh. Kalau ada 5% aja betul masih lumayan. Sama sekali. Terkecuali pengamat ini yang berikan komentar baru seminggu nginap di Tekumar, kemudian seminggu di Bogor. Mendengarlah diskusi hati ke hati, ngomonglah. Nggak ada. Kita juga supaya sehat demokrasi ini, janganlah kait-kaitkan Kaisang itu dengan Jokowi. Jangan kait-kaitkan Gibran dengan Jokowi. Mereka sudah anak yang dewasa, sudah anak menentukan. Ya, Abang melihatnya begitu. Loh, bukan melihatnya begitu. Kita ngomong sama Jokowi kok. Baik, Bang Panda. Bukan kita lihatnya begitu. Bang Panda, kalaulah mungkin kita sekarang kita selesai hubungan antara Kaisang dengan Pak Jokowi. Lantas kalau dari Ibu Mega sendiri, suasana kebatinan Bu Mega dengan masuknya Kaisang itu seperti apa? Mau ditarik atau tidak sih? Mega itu sangat menghormati otonomi daripada keluarga-keluarga. Sejauh yang ku kenal Mega tidak sejahil itu, seiseng itu untuk nyampur-nyampuri begituan. Ya sama dengan dia juga tidak suka orang nyampur-nyampuri anaknya Puan atau Prananda. Iya kan? Itu dan aku sama sekali tidak melihat ada indikasi ke situ. Gitu loh. Sehingga dikait-kaitkan Mega kemudian enggak lah. Oke. Baik, ini jadi menarik ketika memang posisi dari Ibu Mega dengan masuknya Kaisang di PSI seperti itu. Tidak ada keinginan untuk menarik karena anak dari Pak Jokowi. Karena memang ada implikasi yang mungkin timbul jikalau memang PSI bergabung kepada PDIP. Jadi hilal pertemuan antara Kaisang dengan Ibu Mega mungkin terjadi tidak ya? Kalau sudah bertemu kan arahnya koalisi. Apa kabar nanti di sini Pak Prabowo? Sesaat lagi. Ya, saya kemudian kembali di Apa Kabar Indonesia Malam dan mungkin saya ingin ke Mbak Isyana terlebih dahulu. Mbak Isyana, kalau memang sudah begini apa yang disampaikan oleh Bang Panda, sebenarnya masih optimis nggak sih dari PSI sendiri mau ketemu Bu Mega, terjalin koalisi, benar-benar kemudian banting setir lagi kepada Pak Ganjar, seperti apa? Saya rasa dalam politik itu segala sesuatu kan mungkin terjadi ya Mbak Caca. Jadi dari kami sekali lagi saya hanya bisa menyampaikan bahwa kami tengah terus melihat bagaimana perkembangan situasi dan yang pasti ditunggu saja perkembangannya seperti apa dan arah dukungan PSI nantinya akan kemana. Karena sampai saat ini kami juga memang betul-betul belum mengambil keputusan apapun Mbak Caca dan memang sepertinya ditunggu-tunggu sekali keputusannya, tapi yang jelas sampai saat ini kami mohon maaf sekali belum dapat memberikan jawaban yang pasti karena kami masih melihat bagaimana perkembangan situasi ke depannya begitu Mbak Isyana, kalau catatan saya sudah ketemu dengan Pak Prabowo, hadir di acara barisan pendukung Pak Prabowo lebih dari 2 kali atau 3 kali. Ibaratnya kalau dalam ilmu pacaran ini harusnya udah benar-benar pacaran nih, tapi ternyata tidak gitu. Ini PHP doang, PSI itu seperti apa? Mbak Caca kalau udah ketemu 3 kali langsung pacaran nggak Mbak Caca? Iya dong. Oh gitu. Baiklah, tapi kalau dari kami sendiri memang saat ini sikap PSI betul-betul jika ada undangan dari partai politik, dari teman-teman Gerindra, dari teman-teman Demokrat, kami akan berusaha sekali untuk menghormati undangan tersebut dengan cara menghadirinya. Dengan demikian, maka dari itu kita lihat seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Caca, kami sudah pernah datang ke beberapa pertemuan. Dan juga sampai saat ini juga kita lihat hari ini juga sudah ada pertemuan dengan Mbak Puan yang merupakan pertemuan pertama antara PDIP dan PSI sebagai sebuah pertemuan yang tadi digambarkan sebagai untuk mencairkan suasana dan pertemuan antara kakak dan adik. Tapi bagaimana keputusan ke depannya ya kita tunggu saja perkembangan politik ke depannya, bagaimana siapa-siapa saja cawapres yang akan dipasangkan dengan masing-masing capres untuk agar nantinya PSI bisa mengambil keputusan secara tepat dan mudah-mudahan adalah keputusan yang terbaik dan bisa
tetap membawa semangat pemilu dengan damai. Dan seperti yang tadi Mbak Puan katakan, siap bertanding dan juga siap bersanding. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena setelah pemilu selesai tentu saja kita harus mengedepankan politik gotong royong seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Kaisang. Iya. Jadi tampaknya saya yang terlalu jadul gaya pendekatannya pemirsa. 3 kali bertemu itu belum tentu pacaran untuk anak muda zaman sekarang. Berarti Pak Prabowo atau mungkin Gerindra kegeeran. Mereka datang belum memberikan dukungan. Jadi gini, dalam politik kita itu ya, terutama di Indonesia, one man, one vote. Suara satu orang saja penting. Jangankan partai politik besar seperti PSI, banyak sekali anggota DPRD-nya, bahkan di DKI mereka kalau nggak salah 12 orang ya. Kemudian juga punya ribuan anggota DPR di seluruh Indonesia, punya barisan tokoh muda yang punya pengikut masing-masing jutaan orang, gitu kan ya. Jangankan seperti PSI. Satu orang saja, misalnya Mbak Caca saja, kita sangat berharap, ya kan, apapun kita lakukan Mbak Caca supaya kepada Mbak Caca supaya Mbak Caca bisa memberikan dukungan, ya apapun dalam konteks normatif ya. Jadi itulah politik kami politik merangkul. Kalau toh, ya ini dia kan ada batasnya. Kalau toh bro and sis PS ini pada saatnya punya pilihan yang berbeda dengan kami kan tetap harus menghormati. Kita sebagai anak bangsa, kata Pak Prabowo, perbedaan pilihan jangan membuat kita terpecah belah. Tapi ada satu frekuensi besar yang kita sama. Bahwa pemerintahan saat ini sudah bagus, capaian yang sangat bagus dan harus dilanjutkan. Jadi kita target maksimal tentu berharap mereka ikut bergabung dengan kita. Kalau toh nggak ada masalah juga, bagus kita dalam satu frekuensi yang sama. Bang Panda tanggapi gaya dari PSI, berikan dukungan kepada Ganjar, dicabut, datang ke acara Pak Prabowo, tapi belum memberikan dukungan, merapat lagi ke PDIP. Baik tidak? Atau mungkin PDIP suka tidak sih dengan style ini atau nggak konsisten nih? Enggak, ini kita mau kasih tahu aja. Kenapa kita bungkus dengan kata-kata yang membingungkan. Ini soal bagaimana berhitung. Kalau kami pilih Ganjar, untung nggak partaiku. Kalau aku pilih Prabowo, untung nggak partaiku. Terkatrol nggak? Itu aja. Ngapain pula kasih analisa-analisa macam-macam. Ini soal bagaimana mau bermanfaat, beruntung, bisa menarik kepentingan yang lebih baik untuk ini. Itu aja. Jadi nggak usah dibungkus-bungkus dengan cerita-cerita ini. Jadi kalau dari kami terus terang aja, ini ada juga pengalaman kami, ada partai mendukung Prabowo, kemudian di lapangannya mendukung Ganjar. Ada kan tingkat DPD-nya membuat statement mendukung Ganjar gitu. Ada macam-macam variasi. Jadi bukan berarti langsung terus struktural gitu loh. Nah, kedemikian juga saya pikir apa yang disampaikan oleh tadi, yang disampaikan itu jujur aja lah, sudahlah. Kami lebih beruntung dengan ini. Kalkulasi kami begini. Kami tidak usah pakai idealisme. Oke, menarik. Dan kemudian nunggu, kemudian berkunjung. Ini soal taktik bagaimana biar menang. Iya dong. Iya. Kang Ujang, ujung-ujungnya partai bagaimanapun juga akan menjadi partai. Mereka akan berhitung kalkulasi kepentingan, bisa menang atau tidak bersama dengan ini. Padahal PSI terkenal dengan idealismenya. Bagaimana Kang Ujang? Saya sepakat dengan Bang Panda dalam kan ini. Pertama, rasionalitas. Artinya dicari kalkulasi untung ruginya, menang kalahnya. Pasti itulah yang pertimbangan utama. Berkoalisi adalah ingin menang. Oleh karena itu ya PSI nanti mencari siapa? Apakah Pak Prabowo ataukah Pak Ganjar? Dua ini kan, kalau ke Pak Anies katakanlah tidak ya. Yang kedua ini soal kepentingan pragmatis. Ya kan soal tidak ada makan siang yang gratis kan. Who gets what, when, and how. Siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana kan itu. Kerangka politik kan di situ dasarnya. Yang ketiga ya taktis saja. Dalam konteks kepentingan taktis seperti apa. Oleh karena itu PSI ya tentu akan berhitung ulang ya dalam konteks itu. Apakah memang tadi ingin menang atau seperti apa. Dalam konteks itu ya basis ideologis, basis idealis itu biasanya terabaikan dalam konteks tiga hal ini. Dan dalam konteks itu saya pernah berdiskusi juga dengan para guru besar. Saya bilang, apakah ada partai yang berbasis ideologi ya lalu mengimplementasikan ideologisnya? Ya ada perdebatan di situ. Nah dalam konteks realitas lapangan, maka
yang namanya ideologis itu mohon maaf agak tergeser, terabaikan oleh kepentingan pragmatis, rasionalis dan taktis tadi. Dan itu realitas yang harus kita hadapi di lapangan begitu, Mbak Caca. Oke, Mbak Isyana boleh tanggapi dikit. Jadi idealisme dari PSI itu hanya bungkusnya saja, ujung-ujungnya memang pengennya menang, masuk parlemen, seperti itu Mbak Isyana? Tentunya idealisme akan terus kami junjung dengan tinggi, tapi pada saat yang bersamaan kami juga harus melihat bagaimana apa-apa saja yang harus dilakukan. Karena bagaimana untuk bisa menerapkan idealisme PSI itu sendiri, kami sangat ingin agar nantinya PSI betul-betul bisa masuk ke parlemen dan memperjuangkan berbagai program-program yang ingin diperjuangkan oleh PSI, termasuk mengawal anggaran seperti yang sudah kami lakukan di DKI Jakarta. Namun sayangnya saat ini kami belum bisa melakukannya di parlemen, di Senayan, dan mudah-mudahan nantinya di 2024 PSI dapat mendapatkan kepercayaan dan bisa lolos parliamentary threshold 4%, begitu Mbak Caca. Oke, nanti saat lagi saya akan tanya tanggapannya dong Bang Habib, Mas Habib, bahwa kalaulah saat ini PSI masih menimbang, kemungkinan besar juga masih menimbang. Ini mungkin nggak sih Pak Ganjar kemudian menang gitu? Pasti seperti itu kalkulasinya. Seberapa meyakinkan PSI bahwa bersama dengan kami mungkin menang, itu nanti saat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kalaulah PSI bersama dengan Kaesang masih menimbang antara ke PDIP ataupun juga ke Pak Prabowo, itu artinya bisa dua kemungkinan. Belum tentu berikan dukungan kepada Pak Prabowo menang, atau juga masih gak enak hati nih Kaesang. Ayahnya kan di PDIP, ini seperti apa? Ya itu dia, kita menghormati. Ya bagaimanapun PSI itu adalah satu entitas politik yang merdeka. Mereka berhak menentukan arah politiknya. Naluri kita sebagai partai yang mengusung capres tentu berharap dan berikhtiar menarik PSI agar bergabung dengan kita. Oke, di lain sisi memang tarik-menarik ini tidak hanya terjadi di PSI, Bang Panda. Boleh dong berikan saya informasi dan juga kepada pemirsa. Kemarin momen pertemuan antara Puan dengan Pak JK ini sebenarnya dalam hal apa? Mengingat bahwa kencang kemungkinan Pak JK ini ke barisan Amin, seperti apa? Jadi terus terang aja Pak JK ini unik. Punya hubungan khusus tersendiri dengan PDI Perjuangan. 10 tahun yang lalu Puan itu diutus oleh Ibu Mega bersama Cahyokumolo mendatangi rumahnya di Dharma Wangsa dan meminta dia menjadi calon wakil presiden. Dan waktu itu terus terang JK cerita ke saya dengan kedatangan itu, JK itu terkagum-kagum sama Ibu Mega. Bagaimana bisa ada partai yang cuma 2%, 3% maju jadi Megawati tidak mau maju jadi capresnya. Itu ngomong. Nah bahwa kemudian JK itu semua orang tahu dia pro Anies, senang dengan Anies, itu pun secara terbuka JK sampaikan waktu gubernur itu, pemilihan gubernur itu, saya tahu betul waktu itu JK cerita ke saya, dia sampaikan ke Jokowi, dia sampaikan ke Ibu Mega bahwa dia memihak kepada Anies gitu loh. Jadi JK ini hubungannya sangat khusus dengan dengan PDI Perjuangan, mempunyai tali persaudaraan tersendiri lah, dan itu sudah teruji. Baik. Jadi aku sendiri secara pribadi waktu beliau itu wakil presidennya si SBY itu, saya waktu itu ketua fraksi PDI Perjuangan di DPR, dia lebih banyak menghubungi saya, bukan Andi Matalata fraksi Golkar gitu loh. Artinya jadi Yusuf Kala ini punya, jadi dengan katakanlah Puan ketemu ini lain keakrabannya gitu loh, udah punya histori. Beda ya, dengan beda, iya, dan sudah lebih terbuka, sudah lebih begitu loh. Kang Ujang, kalau kita jahit dengan momen pertemuan antara Kaesang dan juga Mbak Puan hari ini, tampaknya ini memang merupakan safari politik dari Puan membawa dengan PDIP bertemu dengan siapa saja. Belum tentu memang nanti pasti PSI ditarik masuk ke barisan PDIP. Seperti itu kan? Ya kan memang Ibu Puan atau Mbak Puan punya tugas dari Ibu Megawati kan untuk menjalin koordinasi dengan semua partai.
Dan itu dilakukan oleh Mbak Puan, termasuk dengan Mas Kaisang gitu. Nah, dalam konteks itu apakah nanti bisa menarik koalisi ya belum tentu. Misalkan kayak kemarin Mbak Puan dengan AHY ramai itu kan pemberitaan, tahu-tahu kan tidak juga, tidak jadi berkoalisi juga dengan PDIP. Jadi dalam konteks itu ya semua serba mungkin. Jadi mungkin bisa bergabung, juga mungkin tidak. Tadi ada pengalaman sebelumnya antara Mbak Puan dengan Pak AHY. Artinya Demokrat tidak ke PDIP tetapi ke Pak Prabowo. Dalam konteks itu saya melihat PSI juga sama ya. Ke arahnya kemana tentu tadi akan mengkalkulasi secara matang. Hitung-hitungannya karena tadi rasionalitas politik itu ingin menang. Ya, tidak ada yang ingin kalah, oleh karena itu ya perhitungan yang objektif, yang rasional, yang matang itu perlu dilakukan oleh PSI. Singkatnya, mana yang lebih menguntungkan untuk PSI? Bergabung bersama dengan PDIP, ada bayang-bayang Pak Jokowi di sana, atau juga ke Pak Prabowo? Ya, saya sih melihat ada hitungan-hitungan, misalkan terkait dengan elektabilitas. Jadi ukur dulu dong. Elektabilitas capresnya Pak Prabowo berapa, Pak Ganjar, hingga akhir nanti ya. Yang kedua kan harus tahu dulu siapa cawapresnya dari Pak Prabowo, dari Pak Ganjar kan belum ada. Ini kan harus dilihat juga. Jadi dalam konteks dua variabel ini juga kan PSI juga tidak langsung gaspol gabung, harus melihat kualitas atau elektabilitas yang tinggi ya dari kedua capres yang ada, misalkan yang didukung, yang akan ya karena arah dukungan PSI itu apakah ke Prabowo atau Pak Ganjar. Nah, lalu tadi saya katakan kalkulasi lainnya apa yang paling penting ya soal kalau Pak Jokowi saya melihat ya. Memang saya mengatakan begini, subjektif. Mungkin Bang Pandamaban nggak sepakat dengan saya. Saya selalu mengasosiasikan bagaimana kan Mas Kaisang itu anak presiden, punya privilege dan itu diakui. Nah dalam konteks itu saya melihat, apakah nanti dapat restu atau tidak saya tidak tahu lah ya. Tapi dalam konteks kalkulasi politiknya, langkahnya itu ya harus jelas dalam konteks kalkulasi secara matang saja. Rasional saja lah dalam konteks memihak itu. Jadi kalkulasinya nanti siapa cawapresnya Pak Prabowo, siapa cawapresnya Pak Ganjar, lalu elektabilitasnya sampai mana nih pasangan ini. Itu penting. Yang saya tidak setuju kalkulasi dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi. Silakanlah bikin analisa, tapi jangan dikaitkan karena Jokowi setuju ke Jokowi apa tidak. Ini dua-dua udah dewasa, dua-dua sudah ini gitu loh. Nggak usah dijadul-jadulin lagi. Dan juga saya minta juga Jokowi juga disiplin. Jangan pula dia di belakang layar cawe-cawe gitu loh. Nah itu sepakat kita. Loh, enggak betul. Tapi berarti kalau dari internal nggak ada cawe-cawe? Kan Pak Jokowi kader PDIP nggak ada ya Pak? Nggak ada. Oke. Mbak Isyana boleh dong ditanggapi bahwa sebenarnya kalaulah PSI masih punya keinginan untuk memberikan dukungan kepada Pak Ganjar, karena sebelumnya itu kan sudah menarik dukungan nih dan memberikan dukungan lagi ketika bersama dengan Kaisang. Ini seakan-akan PSI nggak bisa lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi atau bagaimana ini? Ya, sampai saat ini salah satu yang memang menjadi alasan pendirian PSI adalah karena kekaguman kami pada Pak Jokowi. Bahwa kami memang melihat Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin yang betul-betul hadir kerja untuk rakyat. Dan itulah yang membuat PSI terus berjalan sampai hari ini. Dan bagaimanapun juga kita ingin agar nantinya ke depannya pemimpin yang akan meneruskan tongkat estafet dari Pak Jokowi ini adalah pemimpin yang bisa meneruskan program-program yang punya rasa percaya diri, punya rasa percaya diri, tidak usah lagi dilibat-libatkan Jokowi. Kasihan Jokowinya, karena Jokowi atau dengan Jokowi jangan dong. Berdiri sendiri boleh? Gitu loh. Kenapa nggak boleh Bang? Iya dia presiden, dia kemudian apanya gitu. Melihat bahwa Pak Jokowi memiliki kepemimpinan yang luar biasa. Kayak nggak punya percaya diri gitu loh. Iya, tolonglah mulai hari ini ke depan jangan kait-kaitkan Presiden Jokowi. Oke. Iya. Siap salah restu Presiden Jokowi. Kita menjerumuskan dia gitu loh. Oke. Ke politik praktis. Mbak Isyana, saya juga ingin bertanya ya, masih terkait dengan ini bahwa masih ada relasi karena memang PSI begitu dekat dengan Pak Jokowi. Tapi ketika eranya giring, ada beberapa langkah dari elit PSI, salah satunya mengkritik beberapa elit dari PDIP bahkan juga elit lainnya. Kaisang meminta maaf untuk hal tersebut. Ini sudah persetujuan dari para kader PSI atau seperti apa? Seakan-akan sudah mengkritik, ditarik lagi kemudian. Merasa salah dengan kritik sebelumnya. Ini seperti apa dalam politik ini kan juga harus jadi catatan ya. Seperti apa Mbak Isyana?
Ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Kaesang bahwa kita ingin agar kedepannya politik ini menjadi politik yang gembira, santun, dan santuy. Sehingga apa yang pernah dilakukan oleh PSI di masa lalu, seperti yang tadi sudah disampaikan juga dan sudah disampaikan kepada media, bahwa Mas Ketua Umum menyampaikan permohonan maaf jika di masa lalu ada hal-hal yang disampaikan oleh kader-kader PSI, baik secara pribadi biasanya ya, yang dilakukan secara pribadi, kemudian bertentangan atau berseberangan dengan semangat pemilu damai dan politik gembira, santun, dan santuy. Kedepannya kami akan berusaha untuk lebih mengedepankan politik yang santun dan santuy itu ke depannya Mbak Caca, supaya nantinya politik damai benar-benar dapat diwujudkan di pemilu 2024 mendatang. Baik, Bang Habib, ini momen sebelum bertemu dengan Ibu Mega ini, apa ada keinginan dari Gerindra untuk ketemu dulu lah, ini mungkin harus deal-dealan, ini proposal harus mantap betul, ini mungkin bisa merapat ke Pak Prabowo, Mas Habib. Ya, kami sangat terbuka ya kepada rekan-rekan PSI mau ketemu kapanpun sesuai jadwal yang bisa ya Pak Prabowo dan para ketum PSI. Bahkan kan Pak Prabowo sudah bilang akan mengundang Pak Kaesang ke Hambalang. Itu waktu yang ketemu di mana itu kan kemarin ada satu acara ketemu, main dong ke Hambalang. Artinya memang undangan sudah disampaikan, tinggal dicocokkan jadwal yang longgar ya rekan-rekan PSI kapan bisa hadir untuk diterima oleh Pak Prabowo. Oke, kalau ketemu dengan Ibu Mega, Bang Panda mungkin tidak ini dalam waktu dekat? Ya mungkin aja. Ya. Yang paling menggembirakan kita, keindahan bahwa silaturahmi yang terjadi antar tokoh, antar partai itu mempererat makin bangsa ini bersatu. Ya. Itu kita gembira gitu loh. Baik. Tidak ada tercermin permusuhan, tidak ada tercermin semacam satu persaingan sebagainya. Disinilah kita belajar pemirsa bahwa politik itu cair, bertemu berkali-kali belum tentu jadian. Jadi jangan GR dulu, segala kemungkinan bisa terjadi. Baik, Syana, terima kasih. Mas Habib, terima kasih. Bang Panda, terima kasih. Kang Ujang, terima kasih. Agita, kita ada apa ini sesaat lagi? Iya, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam kita juga bertepatan dengan hari ulang tahun TNI yang ke-78 akan semakin memperdalam bagaimana kemudian dari sisi anggaran, dari sisi alutsista dan juga dari sisi sumber daya manusia, termasuk juga tentunya bagaimana netralitas TNI menjelang pemilu 2024. Sesaat lagi pemirsa. Kasus dugaan perundungan siswi SMP terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Korban bahkan pingsan usai dianiaya. Video tersebut dengan cepat beredar dan menjadi viral di media sosial. Inilah video viral yang memperlihatkan aksi perundungan oleh siswi SMP terhadap siswi lainnya. Dalam video berdurasi 16 detik itu, terlihat dua siswi berkelahi sambil disaksikan teman-temannya. Perkelahian usai setelah seorang siswi pingsan. Peristiwa ini terjadi di SMP Negeri 10 Parepare saat jam istirahat di salah satu ruang kelas 7. Kasus perundungan ini terjadi dipicu saling ejek dan juga ditambah dengan adanya provokasi dari teman-teman korban dan juga dari pelaku. Kelas berapa? Pemirsa, seorang siswi sekolah menengah pertama di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini menjadi korban perundungan oleh 6 temannya. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di sejumlah tubuh dan mengalami trauma. Tidak terima anaknya dianiaya, sejumlah teman siswi lainnya, orang tua korban kemudian akan melaporkan kasus tersebut ke Mapolres Metro Bekasi. Berikutnya pemirsa, 3 orang pelajar di Brebes diamankan polisi setelah diketahui sebagai pelaku tawuran antar kelompok geng motor. Akibat tawuran, 2 orang pelajar mengalami luka akibat sabetan celurit. Inilah video yang viral tawuran antara kelompok geng motor yang terjadi di wilayah Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Nampak ada sejumlah anggota geng motor ini membawa senjata tajam saat akan menghadapi kelompok geng motor lainnya.
Akibat tawuran antar kelompok geng motor ini, 2 orang mengalami luka. Mana akibat terkena sabetan celurit dan juga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Duel antar pelajar ini kembali terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Seorang siswa SMP berduel dengan siswa dari sekolah yang berbeda dan menjadi viral di media sosial. Polisi langsung mengamankan belasan orang siswa dari 3 sekolah. Aksi duel antar pelajar ini kembali terjadi di Kabupaten Cianjur yang kini melibatkan siswa sekolah menengah pertama. Dalam rekaman video yang sempat viral di medsos, ini nampak 2 orang siswa saling baku hantam yang direkam dan juga disaksikan pelajar lainnya. Bahkan dalam aksi duel antar pelajar SMP, ini juga nampak pelajar SMK yang ikut juga terlibat. Aksi duel ini terjadi di perbukitan di Kampung Cisasak, Desa Mekar Laksana, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur pada hari Senin lalu. Ayo nama ya kade masalah tahanan teh anu di bawah umur aya ulah semata-mata hayang kamu di aing sekolah anu paling halus nya ulah diulangi deui nya omat janji ya. 3 oknum wartawan di Brebes digerebek dan juga diarak warga di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Brebes saat melakukan pemerasan terhadap warga. Ketiga oknum wartawan ini dijebloskan ke sel tahanan Mapolres setempat dan terancam 4 tahun penjara. 500 juta. Ora Mas. 10 juta. Ora. Bigi 2 juta. Ora. Ini suka 2 juta. Ya, inilah video amatir warga yang memperlihatkan adanya penggerebekan pemirsa. Di mana ini dilakukan terhadap 3 oknum wartawan yang melakukan pemerasan terhadap Sakyo usia 57 tahun, seorang petani di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Selain digerebek, puluhan warga mengarah ketiganya ke kantor balai desa setempat. Ketiga oknum wartawan tersebut memeras seorang petani dengan memintai uang sebesar 15 juta rupiah karena dituding telah menggunakan air milik PDAM secara bebas untuk menyirami tanamannya. Korban hanya menyanggupi memberikan 10 juta rupiah, namun setelah memberikan 2 juta rupiah, korban berjanji di hari berikutnya akan memberi kekurangannya. Aksi pemerasan pelaku ini keburu digerebek warga. Tahan yo. Oknum ya, oknum ge. Ya. Ge. Tahan yo. Gambar tes ayo. Tahan mobil. Jaluk duit 500 juta. Ora Mas. 10 juta. Ora. Bigi 2 juta. Ora. Pemirsa, tahun pertarungan politik kian dekat. Partai Nasdem justru terus-terusan terguncang gempa korupsi. 2 kader terbaiknya di kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin kini tersangkut kasus hukum. Setelah Johnny G. Plate menjadi pasien korupsi di Kejaksaan Agung, kali ini giliran Syahrul Yassin Limpo tersandung di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tahun pertarungan politik kian dekat. Partai Nasdem justru terus-terusan terguncang gempa korupsi. 2 kader terbaiknya di kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin kini tersangkut kasus hukum. Setelah Johnny G. Plate menjadi pasien korupsi di Kejaksaan Agung, kali ini giliran Syahrul Yassin Limpo tersandung di Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa yang terjadi dengan Nasdem? Mengapa kader partai besutan Surya Paloh ini bertubi-tubi didera kasus hukum setelah mengambil jalan sendiri di Pilpres 2024 nanti dengan menjagokan Anies Baswedan? Saya melihat begini, kenapa Nasdem yang disikat, Nasdem yang dihajar? Karena ada desain ya, salah satunya adalah untuk menggagalkan atau menggembosi ya pasangan Amin, termasuk adalah menggembosi Nasdem dan Koalisi Perubahan. Nah, dalam dimensi politik seperti saat ini kan terjadi ya dalam setiap rezim, dalam setiap pemerintahan. Oleh karena itu saya melihatnya ya ke depan tentu untuk memperbaiki hukum ya, untuk memperbaiki KPK, untuk memperbaiki pemberantasan korupsi di Indonesia, maka sejatinya KPK jangan sampai bermain di wilayah politik. Memang tak ada bukti politisasi di balik kasus yang menjerat Johnny dan Syahrul. Toh, keduanya bisa jadi bermain api menggelapkan uang di bawah meja. Tapi,
Mengapa hanya kader Nasdem di kabinet yang terkesan diobok-obok penegak hukum? Adakah kaitannya dengan dukungan penuh Paloh ke Anies? Kami juga berulang kali sampaikan pada masyarakat dan teman-teman semuanya bahwa kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti kemudian akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Tapi kami ingin tegaskan dan pada waktunya akan dibuka secara terang, ya, apa yang menjadi alat buktinya, perbuatannya seperti apa, begitu ya, di hadapan majelis hakim tentunya nanti ketika proses penyidikan ini cukup, dilakukan penahanan, dilimpahkan pada proses penuntutan, dan disidangkan pada pengadilan tindak pidana korupsi. Di sana pasti kemudian kami pertanggungjawabkan. Saat Johnny G. Plate pada 17 Mei 2023 lalu menjadi tersangka Kejaksaan Agung, Surya Paloh mengaku kasus ini telah mengaduk-aduk perasaannya. Proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti. Akankah Nasdem bisa keluar dari masalah dan tetap tegar mendukung Anies Muhaimin? Ataukah ada jalan kompromi lain? Tim TV One mengabarkan. Sesaat lagi, dengan bangga akan... Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia di Monumen Nasional Jakarta. Ada 4.630 prajurit dan 130 alutsista dari 3 matra yang terlibat dalam upacara parade Dam Defile HUT ke-78 TNI. Tema yang diangkat pada tahun ini adalah TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Hadirin sekalian, bersama kita saksikan atraksi udara diawali dengan aksi terjun payung dari 78 prajurit TNI dan anggota Polri. Dilanjutkan dengan flypast pesawat. Dikombinasi dengan smoke dan dalam momentum perayaan HUT ke-78 Tentara Nasional Indonesia, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa dalam menyongsong tahun politik, TNI akan netral dan menjamin keamanan dan kelancaran proses tahapan pemilu sehingga bisa terlaksana dengan baik. Tim TV One mengabarkan. Ya, hari ini merupakan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-78. Kita sudah saksikan bersama bagaimana parade defile perayaan yang kemudian sangat meriah, melibatkan ada sebanyak 4.700 personil dan juga ada 130 lebih alutsista. Bersama juga dengan Mas Alaraf, pengamat militer. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Kita malam hari ini akan membahas dari sisi alutsista, kemudian juga dari sisi personil, kualitasnya, termasuk juga bagaimana tema tahun ini yang diambil Pengawal Demokrasi tentunya menuju pemilu. Bagaimana kemudian netralitas TNI. Tapi sebelum itu pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat dari sisi alutsista Tentara Nasional Indonesia yang tentunya merupakan tentara rakyat, apa saja kemudian alutsista yang dimiliki oleh TNI dari 3 matra, dari darat, laut, dan juga udara. Kita lihat bersama, pertama ada kendaraan tempur lapis baja, 12.008 kendaraan tempur lapis baja yang kemudian dikerahkan pemirsa untuk mendukung kegiatan tugas pengamanan dan juga pengawalan tentunya. Kemudian juga ada sejumlah alutsista lainnya, yaitu adalah
artileri tarik. Nah, ini merupakan persenjataan darat yang paling mematikan pemirsa dan juga paling efektif. Kemudian juga ada 314 tank yang merupakan alutsista yang memiliki kemampuan tempur mumpuni di medan perang, tentunya sangat membantu untuk pergerakan prajurit. Dan juga artileri swagerak yang memiliki mobilitas tinggi, menggunakan roda rantai, dipersenjatai meriam howitzer. Ini ada sejumlah 153 unit yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada peluncur roket pemirsa, ada sebanyak 63 unit. Yang tentunya ini juga dikerahkan untuk mobilitas yang sangat tinggi dan juga kendaraan tempur tentunya. Dan juga kita lihat bagaimana dari sisi alutsista TNI Angkatan Laut. Ada dari kapal patroli pemirsa. Ini dirancang untuk mempertahankan atau pertahanan pantai, perlindungan perbatasan, penegakan hukum, imigrasi, tentunya juga tugas pencarian dan penyelamatan. Berikutnya ada 21 kapal korvet. Kapal jenis korvet menjadi alutsista pertama, ini diproduksi dari dalam negeri juga pemirsa. Ada sebanyak 21 unit yang dimiliki oleh TNI. Ada juga kapal penyapu ranjau, ditugaskan untuk membersihkan perairan Indonesia yang masih berpotensi bahaya ranjau. Secara umum juga menjaga perairan Indonesia agar bebas dari senjata bawah air. Kemudian juga ada 10 kapal fregat, salah satu jenis kapal kombatan yang tentunya digunakan untuk patroli samudra, pengawalan armada dagang, dan juga tanker di daerah rawan. Ada kapal selam juga, ada sebanyak 4 unit, ini digunakan untuk tujuan dan kepentingan militer, memperkuat wilayah maritim Indonesia tentunya. Dan juga selanjutnya kita akan lihat alutsista TNI Angkatan Udara atau AU. Ada 176 helikopter pemirsa. Kita tahu bersama helikopter ini sangat dibutuhkan untuk diperbantukan pada saat proses evakuasi, kemudian juga penyerahan atau pengangkutan barang-barang dan juga kebutuhan logistik lainnya. Ada juga helikopter tempur sebanyak 15 unit yang kemudian juga dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Pesawat intai juga ada dan juga masih ada sejumlah alutsista lainnya yang tentunya dimiliki dari matra darat, laut, dan udara. Saya sekarang langsung ke Mas Al-Araf. Ini kan melihat ya, alutsista kita banyak sekali, luar biasa di 78 tahun TNI ini. Tapi kalau dari sisi pengamat melihatnya, apakah ini sudah mencukupi dari minimum power, baik dari sisi alutsista, tidak hanya alutsista, tapi juga personelnya bagaimana kemudian? Ya, memang banyak orang melihat dalam perspektif hanya sebatas kuantitas ya, jumlah gitu. Tapi tidak melihat dalam perspektif kualitas gitu. Dalam hal ini seberapa kualitaskah dari alutsista yang kita miliki. Gitu. Dengan kata lain, sebagian besar apakah layak pakai atau tidak layak pakai. Nah, untuk melihat kondisi alutsista kita nggak bisa menggunakan data berdasarkan hanya sebatas jumlah. Tapi harus dilihat seberapa kuat dan seberapa baik dan bagus alutsista itu. Gitu. Oke, kalau dari sisi kualitas sendiri bagaimana, Mas? Dari segi kualitas kita harus mengacu kepada kebijakan produk strategis pertahanan yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat kuantitas, kita bisa melihat di produk kebijakan postur pertahanan negara. Itu yang mengeluarkan Kementerian Pertahanan. Setahu yang saya baca dalam buku postur kebijakan pertahanan negara, itu secara kuantitas Indonesia hanya 60% yang layak pakai. Hanya 60% yang layak pakai? 40% tidak layak pakai. Okay. Baik Angkatan Darat, Laut, maupun Udara. Artinya kondisi alutsista kita itu masih jauh dari ideal gitu. Karena masih dalam tahapan minimum essential force. Kedua, kita juga bisa lihat sebenarnya dari jumlah anggaran yang diperuntukkan dalam penguatan pertahanan. Kita masih di bawah 1% GDP untuk anggaran sektor pertahanan. Artinya jauh dari beberapa negara yang memiliki kapasitas kekuatan pertahanan yang baik. Okay. Sehingga dalam realitas seperti itu, saya ragu bahwa jumlah kuantitas yang ada itu menunjukkan bahwa kualitasnya baik. Dari yang saya perhatikan bahwa sebagian besar alutsista yang dimiliki itu masih memiliki persoalan terkait dengan kondisinya itu. Sebagian besar memiliki problem sudah tua terlalu lama. Yang kedua adalah banyak pembelian pesawat ataupun alat tempur yang bekas. Yang terbaru yang dibeli oleh
Pak Menteri Pertahanan Miraj itu dari Qatar itu pesawat bekas ya, yang Qatar sendiri nggak menggunakan lagi, terus kita beli, yang tentu itu kita perlu ingat pada tahun 2009 pemerintah pernah menolak pembelian itu, tapi sekarang justru dibeli gitu. Nah itu bekas. Nah pembelian alutsista bekas itu sebagian besar kecenderungan di kita dari era Pak Habibie sampai sekarang memiliki persoalan-persoalan. Dibeli akhirnya nggak layak pakai, terus mangkrak. Nah, ini persoalan serius dalam kondisi alutsista bekas. Ini menjadi persoalan serius, artinya jangan melihat dari sisi kuantitas saja, tapi juga kualitas, karena bahkan tadi disebutkan pemirsa, hanya 60% kemudian dari alutsista ini yang layak atau kualitasnya masih mumpuni. Nanti kita akan lebih memperdalam lagi, termasuk juga bagaimana tidak hanya alutsista, tapi dari sisi kualitas personel, tentunya juga terkait dengan netralitas TNI jelang pemilu 2024. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Ya, kembali lagi pemirsa, selain tadi membahas dari sisi alutsista yang tentunya masih harus dibenahi, salah satunya juga yang menjadi perhatian adalah SDM atau personil. Ini kan berkaitan juga Mas Al-Araf dengan tahun pemilu atau memasuki tahun politik, bahkan di tema HUT ke-78 ini pengawal menuju demokrasi atau pengawal demokrasi. Berbicara dari sisi mengawal demokrasi, ini kan sepertinya sudah cukup berulang ya, setiap pemilu selama 5 tahun sekali kita melihat misalnya purnawirawan TNI sepertinya terpecah, ada yang mendukung A, mendukung calon B atau mendukung calon C. Ini bagaimana kemudian menjadi tantangan untuk netralitas TNI sendiri? Ya betul, tantangan politik tahun depan buat TNI adalah bersikap netral gitu. Nah, instruksi presiden itu harus ditafsirkan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. Undang-Undang TNI 34 2004 menyebutkan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. Nah, oleh karena tidak boleh mendukung salah satu kontestan kandidat atau terlibat dalam kegiatan politik praktis. Nah, pesan ini menjadi penting karena dalam pengalaman kita ketika pemilu 2004, 2014, terdapat oknum-oknum militer yang digunakan dan dimobilisasi untuk pemenangan salah satu kandidat presiden. 2004 ada penggunaan fasilitas peralatan ataupun mobil militer untuk mobilisasi mendukung salah satu kandidat. Tahun 2014 ada oknum anggota militer mendukung agar masyarakat mendukung salah satu kandidat. Ini tidak boleh. Baik TNI ataupun Polri, dia tidak boleh terlibat dalam politik praktis, dalam mendukung gitu. Ini menjadi penting gitu. Bagaimana melihat kondisi untuk tahun ini Mas, jelang pemilu 2024 nanti? Nah, dinamika pemilu sekarang kan memang kecenderungan kontestasinya cukup tinggi ya. Mungkin juga intensitas ketegangannya tinggi. Nah, oleh karena itu menjadi penting buat Bawaslu, masyarakat memperhatikan agar tidak boleh ada upaya keberpihakan oleh anggota militer untuk mendukung salah satu kandidat. Karena itu bertentangan dengan Undang-Undang TNI 34. Dari pengamatan Mas Al-Araf, apakah sudah terlihat mungkin ada tanda-tanda seperti itu atau sampai sejauh ini masih belum terbaca? Ya, tergantung perpanjangan masa waktu pensiun Panglima TNI, ya kan? Oke. Nah, kalau perpanjangan masa pensiun Panglima TNI diperpanjang, ya dia punya potensi-potensi yang kemudian menimbulkan dugaan-dugaan dan kecurigaan di publik dalam konteks politik gitu. Dan sekarang kan sedang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Menurut saya sih proses rotasi di dalam tubuh TNI harus berjalan. Karena begini Mbak, kurang lebih ada sekian banyak perwira menengah di tubuh TNI. Itu tidak memiliki promosi dan jabatan, karena jumlah jabatannya terbatas. Jadi menumpuk. Nah ini problem di organisasi TNI. Kenapa? Waktu Undang-Undang TNI disahkan, masa pensiun diperpanjang. Nggak diantisipasi, akhirnya menumpuk hari ini. Implikasinya didistribusikan ke lembaga sipil. Padahal itu melanggar Undang-Undang TNI. Duduk di jabatan Kementerian SDM atau di kementerian lain, dan itu melanggar Undang-Undang TNI. Nah, penumpukan ini harus diselesaikan dengan cara apa? Rotasi pergantian di dalam tubuh TNI harus bergerak. Gitu. Pergantian Panglima TNI juga perlu dilakukan. Itu menjadi penting. Iya, tadi kita sudah berbicara dari sisi alutsista, kemudian juga dari sisi personil atau pengembangan sumber daya manusia. Pemirsa, kita akan juga mendalami bagaimana juga alokasi anggaran yang selama ini juga sudah digelontorkan selama beberapa tahun terakhir. Kita akan saksikan bersama mulai dari tahun 2019, pemirsa. Ini ada sebanyak 115,4 triliun rupiah yang kemudian sudah digelontorkan pada tahun 2019. Anggaran yang sebenarnya kalau kita lihat angkanya sangat fantastis sepertinya, tapi nanti kita akan tanya ke Mas Al-Araf. Kemudian juga masih kita lihat untuk tahun nggak fantastis ya.
Untuk tahun 2020 136,9 triliun rupiah, ini meningkat 21 triliun dibanding pada tahun 2019. Dan selanjutnya pada saat itu terjadi pandemi COVID-19 yang semakin masif, sehingga kemudian pada tahun 2022 pemirsa, kita akan beralih ke anggaran pada tahun selanjutnya. Total anggaran 133,4. Sebelumnya pada tahun 2021 sempat 125 triliun karena refokusi anggaran COVID. Kemudian pada tahun 2022 ini kembali meningkat 8 triliun sejumlah 133,4. Dan pada tahun 2023 anggaran yang digelontorkan 134,32 triliun rupiah. Mas Al-Araf tadi mengatakan ini tidak fantastis. Kalau kita lihat kan padahal postur anggaran pada saat periode Pak atau Menteri Pertahanan yang periode sekarang ini semakin hari semakin meningkat atau semakin tahun semakin meningkat meskipun terhitung pada tahun 2021 karena refocusing. Artinya ini belum ideal, Mas. Memang ada kecenderungan peningkatan anggaran pertahanan negara. Tapi memang anggaran pertahanan kita masih di bawah 1% GDP-nya. Dibanding negara lain kita kalah. Tapi sangat dimaklumi karena ada kebutuhan-kebutuhan lain dalam konteks penanganan kesehatan, COVID, dan kebutuhan pangan, dan lain sebagainya. Tapi problem utama anggaran pertahanan itu, problem pertama-tama adalah bagaimana kita melakukan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Nah, supaya tidak terjadi berbagai penyimpangan. Kadang-kala problemnya adalah transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pertahanan, maksudnya pengadaan alutsista, terdapat dugaan-dugaan penyimpangan dalam pengadaan alutsista. Ini yang bermasalah. Yang kedua adalah bagaimana membangun skala prioritas. Nah, skala prioritas menjadi penting. Kalau kita memiliki anggaran pertahanan terbatas, maka kita harus punya skala prioritas. Jadi yang menjadi prioritas dengan anggaran yang Mas Al-Araf bilang mungkin tidak fantastis? Ya, anggaran pertahanan kita itu kurang lebih 60-70% habis untuk anggaran rutin. Gaji pegawai, operasional untuk pengadaan alutsista terbatas. Nah, dalam skala prioritas, kalau kita memiliki anggaran terbatas, maka kita harus fokus untuk memperkuat komponen utamanya, yakni TNI. Oleh karenanya program-program di luar komponen utama jangan dilakukan. Komponen utama yang apa yang harus diperkuat? Meningkatkan kesejahteraan prajurit, meningkatkan kekuatan alutsista. Konsekuensinya program-program di luar itu tidak diperlukan. Sayangnya Kementerian Pertahanan membuat program-program yang menurut saya tidak urgent dan membebani anggaran pertahanan. Contohnya program komponen cadangan pertahanan negara. Buat Komcat apa? Yang melibatkan warga sipil untuk dilatih itu menghabiskan anggaran sekian banyak gitu. Artinya tidak efektif? Tidak efektif. Bahkan di banyak negara, konsep tentang military conscription ataupun wajib militer atau seperti komponen cadangan, itu sudah dihapuskan karena memberi anggaran pertahanan. Kita sekarang sudah memasuki era generasi perang keempat, bahkan mungkin kelima, dengan model asymmetric warfare, dan kita lebih mengedepankan pembangunan teknologi pertahanan. Jadi dunia global, dalam konteks perang, itu lebih mengedepankan dua hal, penguatan teknologi pertahanan, yang kedua mengantisipasi dunia cyber. Sehingga ini yang harus diantisipasi, bukan memperkuat jumlah manusianya seperti menggunakan komponen cadangan. Ini kita udah masuk era perang modern, teknologi pertahanan menjadi tumbuh. Nah, saya melihat Kementerian Pertahanan tidak memiliki kacamata yang cukup baik dan komprehensif untuk membangun skala prioritas. Akhirnya anggaran tidak efektif dan tidak efisien digunakan. Belum lagi kalau kemudian program food estate gitu ya, di Kalimantan yang gagal yang justru menimbulkan kerusakan lingkungan. It's problem. Iya, mudah-mudahan di hari ulang tahun ke-78 TNI ini masukan-masukan ini tentunya bisa semakin diperbarui sementara dan juga tentunya TNI bisa semakin Saya hanya ingin mengatakan kita ingin membangun tentara yang profesional. Oleh karenanya dia harus sejahtera dan dia harus kuat alutsistanya. Baik. Jangan terlibat dalam politik praktis. Betul. Terima kasih sekali lagi Mas Al-Araf, pengamat militer, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, usai sudah Apa Kabar Indonesia Malam bersama Agita Mahlika dan juga Caca Anissa. Betul, Caca? Ya, benar sekali Agita. Ini luar biasa, ada pameran alutsista di depan kita, mulai dari kapal selam, ada pesawat tempur, bahkan juga alutsista lain-lain. Ini sayang sekali saya tidak bisa kemudian ikut berdialog dengan Mas Al-Araf. Tapi kita harus menutup, pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam hari ini, yang mana sesaat lagi nanti Anda dapat menyaksikan dua sisi bersama Dwi Anggia dengan judul Mentan Disasar, Koalisi Perubahan Besar. Itu yang nanti akan kita saksikan saat lagi. Tapi saya Caca Anissa. Dan saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Sampai jumpa.
Jumpa. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum Le Mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le Mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh, bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum Le Mineral, rasanya enak, gak bikin enak. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum Le Mineral ya.